Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Ayu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang limit. Kalau kemarin kita membahas tentang definisi limit, yaitu tentang limit kanan, limit kiri, kemudian membahas tentang menentukan nilai limit dari grafik. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi limit, yaitu menentukan nilai limit. Nah, cara menentukan nilai limit sendiri ada terbagi 3 cara, yaitu melalui substitusi, pemfaktoran, atau kali sekawan. Nah, kapan menggunakan substitusi, kapan pemfaktoran, kapan kali sekawan? Jadi, kalau kalian menemukan soal limit, pertama nanti harus dikerjakan secara substitusi. Kalau nanti ada hasilnya, berarti kalian benar menggunakan substitusi. Namun kalau nanti hasilnya saat menggunakan substitusi itu 0/0, tak hingga atau min tak hingga atau tak hingga pangkat tak hingga, maka nanti harus diselesaikan dengan metode pemfaktoran atau kali sekawan. Kapan menggunakan pemfaktoran, kapan kali sekawan, kita nanti akan melihat bersama-sama melalui contohnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, menggunakan cara substitusi atau tinggal nanti dimasukkan. Tentukan limit x menuju 2, x kuadrat ditambah 3x dikurangi 6. Nah, maka nanti tinggal x menuju 2, itu duanya, x sama dengan 2, duanya dimasukkan ke dalam x. Jadinya kita punya 2 pangkat 2 ditambah, ini kan 3x, berarti 3 kali 2 dikurangi 6. Nah, karena 6-nya ini tidak ada x-nya, berarti cukup min 6 ya. Nah, nanti hasilnya 2 pangkat 2 itu adalah 4. 3 kali 2, 6, dikurangi 6. 4 ditambah 6 dikurangi 6 sama dengan hasilnya adalah 4. Nah, ini kan ada hasilnya, berarti sudah benar menggunakan cara substitusi. Contoh yang kedua, kita punya limit x menuju 5, 2 plus x kuadrat per x min 3. Nah, di sini nanti x-nya diganti 5, jadi kita punya 2 ditambah 5 pangkat 2, ingat x-nya diganti 5, kemudian 5 dikurangi 3. 5 pangkat 2 adalah 25, sehingga kita punya 2 tambah 25. 5 kurangi 3 hasilnya adalah 2. Jadi kita punya 25 tambah 2 hasilnya 27/2. Seperti itu. Kemudian ada lagi kita punya contoh ketiga. Nah, di sini ada lagi. Diketahui limit x menuju a, fungsi fx sama dengan 4. Dan limit x menuju a, fungsi gx sama dengan min 3. Tentukan nilai limit x menuju a, fx kuadrat dikurangi 2gx per 3 fx kuadrat. Nah, coba dilihat di sini. Di sini kan ini limit x menuju a, ini juga x menuju a, dan soalnya juga x menuju a. Ya, jadi tidak ada masalah, sama-sama x menuju a-nya. Di sini diketahui limit x menuju a fx, ini limit x menuju a gx. Nah, karena di sini sudah sama-sama x menuju a, nanti kita tinggal mensubstitusi fx dan gx-nya sesuai perintahnya ini, sesuai soalnya. Jadi di sini kita punya, saya tulis lagi di sini soalnya, limit x menuju a fx kuadrat min 2gx per 3 fx kuadrat. Fx-nya saya ganti 4 sesuai instruksinya. Kemudian gx-nya saya ganti min 3. Jadi 4 pangkat 2 dikurangi 2 kali gx berarti 2 kali min 3 per 3 fx kuadrat, 3 kali fx-nya diganti 4 pangkat 2. Nah, berarti kita punya 4 pangkat 2 itu 16. Min 2 kali min 3, ini kalikan ya minnya, hasilnya adalah plus 6. Kemudian ini kalau ada seperti ini jangan dikalikan dulu, tapi dipangkatkan. Jadi kita punya 3 kali 4 pangkat 2 itu 16. 3 kali 2, 3 kali 16. Sehingga kita punya 16 tambah 6, 22. 3 kali 16, 48. 22 per 48. Ini bisa disederhanakan, yaitu dibagi 2. 22 bagi 2, 11. 48 dibagi 2, 24. Nah, kemudian kita punya contoh yang D. Ini saya tutup dulu ya. Nah, limit x menuju min 2, x plus 2 per x kuadrat min x min 6. Nah, ini kan tadi kita mencoba menggunakan substitusi dulu. Berarti nanti x-nya kita ganti min 2. Sehingga kita punya min 2 tambah 2 per min 2 pangkat 2 dikurangi min 2
dikurangi 6 ya. Sehingga nanti hasilnya adalah di sini kita punya min 2 tambah 2 0. Nah, kemudian min 2 pangkat 2 adalah 4. Min kali min adalah plus 2 kurangi 6. Nah, hasilnya adalah 0/0. Padahal kita tahu bahwa kalau nanti hasilnya 0/0 maka harus dimasukkan ke dalam metode pemfaktoran atau kali sekawan. Nah, karena dia hasilnya 0/0, maka pilih mau ini atau ini. Karena ini bentuk kuadrat, maka bentuk kuadrat kita menggunakan pemfaktoran, ya. Oke. Nah, di sini Bu Ayu punya kasus contoh-contoh soal pemfaktoran. Di sini kita punya soal yang sama tadi, limit x menuju min 2, x plus 2 per x kuadrat min x min 6. Yang kita faktorkan adalah yang kuadrat. Di sini yang kuadrat adalah x kuadrat min x min 6. Nah, nanti langsung kita tulis limit x menuju min 2, x plus 2-nya tetap. Kemudian ini kalau difaktorkan kan hasilnya x min 3 dikali x min 2, x plus 2. Nah, kalau masalah pemfaktoran kalian ingat-ingat lagi ya, karena itu sudah materi sangat lama. Nah, di sini kita lihat apakah ada yang sama. Yang sama ternyata x plus 2. Ini bisa kita coret, kita bisa sederhanakan. Sehingga ini sudah saya coret. Nah, sisanya adalah yang bawah tinggal x min 3. Nah, karena yang atas sudah tadi kita coret x plus 2-nya, maka sisanya adalah 1 loh ya, bukan 0. Oke. Jadi kita punya limit x menuju min 2, 1 per x min 3. Nah, kalau sudah sampai di sini, baru kita masukkan min 2-nya ke dalam x. X-nya kita ganti min 2, sehingga kita punya 1 per x-nya kita ganti min 2 dikurangi 3. Sehingga kita punya sama dengan 1 per min 5. Atau minnya kita taruh ke atas jadi min 1 per 5. Oke. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini ya. Limit x menuju 1/3. Saya tutup dulu biar nggak bingung. Limit x menuju 1/3 fx kuadrat min 9x kuadrat min 4/3x plus 2. Nah, di sini yang kuadrat kan yang atas, berarti yang atas harus difaktorkan. Nah, ini kan bentuk faktornya itu kan tidak seperti yang tadi. Yang tadi kan lengkap ada x kuadrat, ada x-nya, sedangkan ini hanya ada x kuadrat. Nah, ingat, kalau kasusnya seperti ini ya, maka nanti pemfaktorannya adalah, ingat, di sini sudah saya tulis a kuadrat x kuadrat min b kuadrat sama dengan ax min b kali ax plus b. Nah, di sini a kuadratnya adalah 9 dan b kuadratnya adalah 4. Nah, ini saya tulis ya. Kan 9 x kuadrat min 4. A-nya di sini adalah a kuadratnya adalah 9 ya. Berarti nanti 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sedangkan 4 adalah 2 pangkat 2. Tadi kan a kuadratnya kan 3 pangkat 2. Dan b kuadratnya adalah 2 pangkat 2. Ini jadi a kuadrat, ini jadi b kuadrat ya. Nah, berarti nanti kalau a kuadrat sama dengan 3 pangkat 2, berarti nilai a-nya adalah 3. Dan jika b kuadrat adalah 2, maka b-nya adalah 2. Sehingga kita punya a-nya sama dengan 3, b-nya sama dengan 2. Ini intermezzo pemfaktoran saja ya. Nah, berarti ini nanti bisa difaktorkan menjadi ax min b kali ax plus b, jadi 3x min 2 dikali 3x plus 2 per ini yang bawahnya. Nah, cari lagi yang sama. Yang sama mana? 3x plus 2. Coret. Sederhanakan. Berarti sisanya adalah 3x min 2. Gitu ya. Sehingga kita punya limit x menuju 1/3 kali 3x min 2. Tinggal x-nya nanti diganti 1/3 sehingga kita punya 3 kali 1/3 dikurangi 2. 3 kali 1/3 itu 1. Akhirnya 1 kurangi 2 sama dengan min 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Kemudian, soal yang selanjutnya, contoh selanjutnya, limit x menuju 1 dalam kurung 1/x plus 1 ditambah 8 per x kuadrat min 6x min 7. Saya tutupi dulu. Nah, kalau ada kasus seperti ini, dilihat yang kuadrat itu yang mana? Yang kuadrat kan ini. Berarti ini nanti harus difaktorkan, oke?
Di sini saya faktorkan sehingga kita punya limit X menuju min 1, 1 per X plus 1 plus 8 per X plus 1 X min 7. Di sini sebelah ini kita punya X plus 1 saja. Sebelah sini penyebutnya kita punya X plus 1 dan X min 7. Nah, ini nanti kita samakan penyebutnya sehingga kita buat penyebutnya X plus 1 kali X min 7. Nah, ini kan tidak punya X min 7. Nah, nantinya 1 ini kalikan X min 7. Jadi nggak punyanya apa, yang atas ini kalikan yang tidak dimiliki, oke? Sedangkan di sisi ini, dia lengkap penyebutnya ada X plus 1 dan X min 7. Jadi 8-nya tidak perlu dikalikan apapun. Sehingga kita punya 1 kali X min 7 ditambah 8 per X plus 1 kali X min 7. Nah, ini nanti tinggal dikalikan. Jadi 1 kali X adalah X, 1 kali min 7 adalah min 7 ditambah 8 per ini tadi. Nah, ini kalau kita operasikan hasilnya adalah min 7 tambah 8 kan plus 1, jadi X plus 1. Yang sama di sini kita cek siapa? X plus 1 kan? Ya, kita sederhanakan ya. Sehingga kita coret-coret hasilnya adalah limit X menuju min 1, 1 per, sisanya kan di sini hanya ada X min 7. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, maka tinggal X-nya disubstitusi jadi min 1. Sehingga kita punya 1 per X ganti min 1 min 7 sama dengan, aslinya ini kan hasilnya 1 per min 8. Namun, min itu boleh ditaruh di atas. Jadi hasilnya adalah min 1 per 8. Oke? Tadi kalau pemfaktoran itu digunakan untuk yang kuadrat-kuadrat. Nah, sekarang kita akan masuk metode selanjutnya, yaitu kali sekawan. Nah, metode kali sekawan ini digunakan untuk limit yang ada akarnya ya. Ingat, yang ada akarnya. Contoh di sini, Boy punya limit T menuju 16. Akar T min 4 per T min 16. Ingat, ini akarnya cukup sampai T ya, tidak sampai ke sini. Nah, ingat, pada kali sekawan nanti kita kalikan dengan lawan dari yang punya akar. Nah, di sini yang punya akar itu kan akar T min 4. Berarti nanti sekawannya adalah akar T ditambah 4 per akar T ditambah 4. Kalau min jadi plus, kalau plus jadi min. Oke? Nah, sudah. Nah, berarti nanti yang atas kali atas, bawah kali bawah. Akar T min 4 kali akar T plus 4. Ingat, di sini sudah saya tulis bahwa kalau kita punya A min B kali A plus B jadinya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, pada kasus ini, akar T min 4, A-nya adalah akar T, kemudian B-nya adalah 4. Ini saya pertegas lagi, ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Sehingga nanti hasil perkaliannya yaitu A kuadrat min B kuadrat. Jadi kan kita punya A-nya kan akar T. Berarti A kuadrat adalah akar T kuadrat, alias kalau akar dikuadratkan hasilnya akarnya hilang. Jadi kita punya A kuadrat sama dengan T. Kemudian B-nya kan 4. Berarti B kuadratnya sama dengan 16. Jadi A kuadrat min B kuadratnya adalah T dikurangi 16. Di sini sudah saya tuliskan ya. Kemudian untuk yang bawah jangan dikalikan. Yang berbeda ini tidak perlu dikalikan. Cukup ditulis seperti seperti awalnya, yaitu T min 16 kali akar T plus 4. Kemudian dilihat seperti tadi, siapa yang sama? Yang sama di sini kan T min 16. Coret-coret sehingga kita punya sisanya yang di atas adalah, karena ini sudah dicoret, sisanya adalah hasilnya adalah 1 per akar T plus 4. Nah, ini nanti tinggal disubstitusi T-nya. T-nya masuk ke sini, jadi kita punya 1 per akar 16 ditambah 4. Akar 16 sendiri adalah 4, jadi kita punya 1/4 tambah 4. 4 tambah 4 adalah 8. Jadi hasil dari ini adalah 1/8. Itu ya. Contoh yang kedua. Limit T menuju 5. Akar T plus 4 dikurangi 3 per T min 5. Nah, ini yang di dalam akar itu adalah T plus 4 ya. Kemudian ini sudah saya sudah saya rinci di sini. Kemudian dilihat di sini kan nanti harus dikalikan sekawannya. Maaf, saya bahas dulu yang ini.
harus dikalikan dengan sekawannya. Nah, tadi kan Boy bilang nanti sekawan itu lawannya. Berarti nanti tadi Boy bilang yang min jadi plus, yang plus jadi min. Nah, di sini ada ini plus, ini min. Tapi yang cukup diganti adalah yang di luar akar. Yang di dalam akar biarkan. Kalau plus ya tetap plus, kalau min tetap min. Yang di luar nanti baru ya diganti. Jadi kita punya limit T menuju 5, akar T plus 4 min 3 per T min 5 dikali akar T plus 4 ini tetap ditambah 3 karena ini min jadi plus per akar T plus 4 plus 3 ya. Nah, di sini kasus ini di sini kita punya bahwa A-nya adalah akar T plus 4, kemudian B-nya adalah 3. Untuk yang atas kita tetap pakai ini ya, perkalian yang ini. Nah, kita sudah tahu bahwa A-nya adalah akar T plus 4, berarti A kuadrat sama dengan dalam kurung akar T plus 4 dikuadratkan. Karena akar dikuadratkan maka akarnya hilang. Bu, ini ada plus 4 gini-gininya, enggak masalah. Yang penting kalau udah ada akar dikuadratkan maka akarnya hilang, dalamnya tetap. Kemudian tadi kan B kuadrat sama dengan 3 pangkat 2, kan B-nya 3, berarti B kuadrat sama dengan 3 pangkat 2, berarti B kuadrat sama dengan 9. Nah, yang ini berarti nanti kan jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, A kuadratnya adalah T plus 4 min B kuadratnya adalah 9. Nah, seperti yang dikatakan Bu Ayu, yang beda seperti ini tetap biarkan, jangan dikalikan. Nah, sudah. Nah, di sini nanti T plus 4 ini kurungnya bisa dibuka sehingga kita punya T ditambah 4 dikurangi 9, hasilnya adalah T min 5. Di sini ya. Jadi kita punya setelah dioperasikan limit T menuju 5 yaitu T min 5 per T min 5 kali akar T plus 4 ditambah 3. Nah, di sini kan yang sama adalah T min 5. Ini bisa disederhanakan sehingga kita coret. Kita punya yang atas kan udah tidak ada, hasilnya adalah 1, sehingga kita punya limit T menuju 5, 1 per sisanya kan yang bawah akar T plus 4 ditambah 3. Nah, karena sudah sederhana, maka nanti T-nya tinggal diganti 5, sehingga kita punya 1 per akar 5 plus 4 ditambah 3, yaitu sama dengan 1 per 5 tambah 4 itu 9, ditambah 3. Ingat, akar 9 adalah 3, jadi 3 tambah 3 hasilnya adalah 6, hasilnya adalah 1 per 6. Oke. Kemudian contoh yang selanjutnya. Limit X menuju 0, X per 9 min X min 3. Nah, ini yang dalam akar adalah 9 min X. Nah, berarti nanti kita kalikan sekawannya. Oh ya, tadi kan kita akarnya posisinya di atas. Sedangkan ini di bawah, apakah tidak ada masalah dalam kali sekawannya? Tidak ada masalah. Tetap kalau ininya min, nanti lawannya jadi plus. Kalau ini plus, lawannya jadi min. Oke? Nah, di sini berarti kita punya X per akar 9 min X min 3 dikali. Ingat, yang dalam akar tetap akar 9X min 3 plus 3 per akar 9X 9 min X plus 3. Ya. Nah, ini sudah saya jabarkan. Berarti kan A-nya itu kan akar 9 min X dan B-nya itu 3. Berarti A kuadratnya sama dengan 9 min X dan B kuadratnya sama dengan 9. Ini sudah saya jabarkan, nanti tinggal dibaca lagi. Nah, Bu, tadi yang bentuk A kuadrat min B kuadratnya di atas, berarti ini apakah di atas? Tidak. Ikuti, kalau dia di bawah ya di bawah, kalau di atas ya di atas. Nah, ini kan yang ribet ini ada di atas, biarkan tetap. Berarti X dikali akar 9 min X plus 3 per, nah ini 9 min X dikurangi 9 ya. Nah, sudah. Nah, ini kurungnya saya buka, sehingga kita punya seperti ini. Ini jangan dikalikan ya. Nah, kemudian kita punya di sini tinggal 9 dikurangi 9 kan 0, berarti sisanya adalah min X. Nah, atas dan bawah sama-sama punya X, kita coret. Apakah X yang di sini perlu dicoret? Nggak usah. Kita coret X yang di luar saja, karena ini posisinya kan perkalian, dan X ini punyanya si akar. Jadi jangan langsung dicoret tidak boleh dicoret ke sini, dia dicoret ke sini saja. Ya, sehingga kita punya dicoret seperti ini. Minnya kan
ada di bawah itu kita pindahkan ke atas sehingga kita punya limit X menuju 0 min dalam kurung akar 9 min X ditambah 3. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, tinggal X-nya kita ganti menjadi 0. Nah, di sini jadi min dalam kurung akar 9 min 0 ditambah 3. 9 min 0 itu adalah 9, jadi akar 9 adalah 3, jadi kita punya min dalam kurung 3 tambah 3. 3 tambah 3 itu 6, maka hasilnya adalah min 6. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita membahas masalah cara menentukan limit, maka selanjutnya kita akan membahas aplikasi limit, yaitu berupa laju perubahan suatu fungsi. Aplikasi limit ini sebenarnya banyak macamnya. Nah, salah satunya adalah menentukan laju perubahan suatu fungsi. Nah, bagaimana sih cara menentukan laju perubahan fungsi? Jadi, untuk menentukan laju perubahan fungsi, kita menggunakan limit berikut. Limit H menuju 0. Fx ditambah H dikurangi Fx per H. Nah, kemudian nanti step by stepnya, biar nggak bingung kita mengerjakannya secara pelan-pelan, ya. Step yang pertama menentukan Fx dan Fx plus H, nanti dikurangi dulu, baru menghitung nilai limitnya. Nah, dalam menentukan nilai limit ini harus benar-benar hati-hati, oke? Nah, di sini saya punya contoh, tentukan limit H menuju 0 Fx plus H min Fx per H jika diketahui Fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 1. Nah, tadi kan Bu Ayu bilang bahwa pertama tentukan Fx dan Fx plus H. Fx-nya kan sudah jelas 3x kuadrat plus 2x min 1. Nah, yang kedua menentukan Fx plus H. Di sini nanti tugas kalian adalah mengganti setiap x yang ada di sini menjadi x plus H. Lah, x di sini kan ada yang sohibnya si 3 dan 2. Nah, jadi kita punya 3 kali X plus H kuadrat. Ingat, X plus H-nya dikurung ya. Ditambah 2. Nah, ini 2X jadi 2X plus H dikurangi 1. Kok ini nggak ada X plus H-nya, Bu? Karena di sini 1 merupakan konstanta. Dia tidak memiliki variabel. Jadi ditulis konstantanya saja, min 1. Baru kita kerjakan pelan-pelan di sini. Ini kan kondisinya kuadrat. Sama ada dikalikan 3. Ingat, kalau ada kasus seperti ini harus dikuadratkan dulu. Kuadrat bukan berarti langsung X kuadrat plus H kuadrat ya. Berarti kita pecahkan dulu di sini. Kita nanti kali SCTV ya. Kemudian ini nanti, yang ini 2 kali X ditambah 2 kali H dikurangi 1. Nah, yang ini nanti pelan-pelan X kali X kuadrat. Kemudian ini ya, ikuti alur yang tanda merah. X kali H, XH. H kali X itu adalah HX, tapi boleh dibalik menjadi XH. Kemudian H kali H adalah H kuadrat. Kemudian ini, 2 kali X, 2X, 2 kali H, 2H dikurangi 1. Kemudian nanti yang ini bisa kalian kalikan SCTV juga seperti ini, jadi 3. Sebelumnya kita lihat dulu. Di sini kan ada XH dan XH. Ini agar mempermudah kalian tambahkan dulu. Kok nggak ditambahkan dengan ini dan ini, Bu? Beda. Kalau ini kan variabelnya X kuadrat, ini H kuadrat, ini XH, ini XH. Yang bisa ditambahkan yang variabelnya yang sama. Nah, berarti nanti XH dan XH ini yang bisa disederhanakan. Nah, XH tambah XH hasilnya adalah 2XH. Tergantung angka yang ada di depannya. Nah, jadi XH tambah XH adalah 2XH. Nanti kalau kalian seandainya ketemu 2XH ditambah 2XH, maka hasilnya adalah 4XH gitu ya. Nah, di sini kita punya 3 kali X kuadrat tambah 2XH ditambah H kuadrat, ini masih dikurung, ditambah 2X ditambah 2H dikurangi 1. Nah, di sini Bu Ayu tulis lagi yang ini di sini agar mudah. Nanti tinggal kita kalikan SCTV seperti ini, jadi 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat, 3 kali 2XH, 6XH, 3 kali H kuadrat, 3H kuadrat, ditambah 2X, ditambah 2H, dikurangi 1. Apakah ada X kuadrat lagi? Tidak ada. Apakah ada XH lagi? Tidak ada. H kuadrat lagi tidak ada, X lagi tidak ada, H lagi tidak ada, jadi sudah tidak bisa disederhanakan. Nah, karena setelah ini selesai, masuk ke step yang kedua, yaitu menghitung Fx plus H dikurangi Fx. Nah, Fx plus H-nya kan ini, saya tulis semua di sini.
Kemudian fx-nya yang mana? Ingat, fx-nya adalah yang ini tadi. 3x kuadrat ditambah 2x min 1. Nah, dikurangi. Nah, di sini nanti ini saya buka kurungnya di sini. Kemudian yang ini kita kalikan negatif sehingga nanti ini sudah saya tulis semua di sini. Kemudian ini kali ini kan min 3x kuadrat, ini kali ini min 2x, ini kali ini min kali min adalah plus 1. Nah, kalian cari yang mana yang bisa dihilangkan, yang disederhanakan. Ini nanti disederhanakan dengan ini karena sama-sama 3x kuadrat, tapi yang satunya positif, yang satunya negatif. Jadi ini dikurangi ini hasilnya 0. Kemudian ini dikurangi ini juga hasilnya 0. Ini min 1 tambah 1 juga hasilnya 0. Jadi sisanya tinggal 6xh ditambah 3h kuadrat ditambah 2h. Ini saya urutkan dari 3h kuadrat. Barangkali kalian dari 6xh boleh. Jadi kita punya 3h kuadrat ditambah 6xh ditambah 2h. Nah, kalau sudah baru masuk ke dalam limitnya. Nah, limitnya kan tadi rumusnya seperti ini ya. Nah, tinggal kita masukkan fx plus h min fx itu kan hasilnya ini. Masukkan di sini per h. Nah, kita lihat ini sama-sama punya h, hanya kita keluarkan. Nah, setelah hanya ketika kita keluarkan 3h kuadrat kan punya h ada 2. Kita ambil 1 berarti sisanya 3h. 6xh hanya kan keluar jadi tinggal 6x. 2h hanya keluar tinggal 2. Nah, karena atas dan bawah sama-sama punya h, tinggal kita coret. Kemudian baru kita masuk limit h menuju 0 ini. Kita substitusikan h ke dalam fungsi ini sehingga kita punya 3h, jadi 3 kali 0 karena hanya menuju 0 ditambah 6x. Ingat, kalau dia tidak punya h tidak perlu diganti 0. Biarkan 6x ya 6x ditambah 2. 3 kali 0 kan 0. Ditambah 6x ditambah 2 hasilnya ya 6x ditambah 2. Jadi hasil limitnya adalah 6x ditambah 2. Oke. Kalau mengerjakan ini harus pelan-pelan ya karena terlalu tricky ini. Kalau enggak teliti bisa rusak nanti hasilnya. Nah, kalau tadi contoh cara penghitungan, sekarang kita masuk ke aplikasinya, soal ceritanya. Contoh di sini, berat suatu tumor membahayakan pada saat T itu waktu ya, time, dalam bulan dirumuskan sebagai WT sama dengan 2T kuadrat min T. Carilah laju pertumbuhan tumor ketika T sama dengan 2 bulan. Nah, laju pertumbuhan berarti tadi kan rumusnya adalah ini. Namun karena fungsinya adalah WT, maka nanti kita ganti fx plus h jadi WT plus h, yang fx jadi WT. Oke? Nah, kita cari WT-nya dulu. WT sesuai soal yaitu 2T kuadrat min T. Kemudian WT plus h. WT plus h-nya nanti sesuai ini ya. Kan ini 2T kuadrat berarti 2T plus h kuadrat dikurangi T ya. Jadi T-nya plus nanti dikurangi T plus H. Karena di sini tidak ada angka di depannya ya tidak perlu ditulis, oke? Nah, ini nanti kalau kuadrat dipecah jadi gini. Sudah dipecah, nanti tinggal kita kalikan seperti ini, oke? Nah, T kali T ada T kuadrat, T kali H itu TH, H kali T itu HT alias TH, H kali H kuadrat. Nah, sudah. Kemudian ini kan sama-sama punya TH, TH tambah TH hasilnya adalah 2TH. Ya. Jadi kita punya 2 kali T kuadrat ditambah 2TH ditambah H kuadrat. Nah, ini kalikan ini kali ini min T, ini kali ini min H. Nah, ini nanti juga kita kalikan satu per satu. Ini kali ini adalah 2T kuadrat, ini kali ini 4TH, ini kali ini 2H kuadrat dikurangi T dikurangi H. Nah, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, tidak ada yang sama. Oke, sekarang kita masuk step selanjutnya yaitu WT plus H dikurangi WT. Nah, WT plus H-nya ini sudah saya tulis. WT-nya juga sudah, sama seperti tadi tinggal dibuka kurungnya. Ini dikalikan hasilnya ini dikalikan min kali min hasilnya plus. Nah, 2T kuadrat ini kan ada di sini. 2T kuadrat kurangi 2T kuadrat 0. 4TH tidak ada, 2H kuadrat nggak ada, bolonnya juga. Min T, bolonnya ini sama-sama T, yang ini min ini plus, jadi min T tambah T hasilnya 0. Berarti sisanya adalah 4TH ditambah 2H kuadrat dikurangi H. Ini sudah saya tulis ya.
Nah, berarti tinggal masuk ke dalam limitnya. Limitnya ini yang tadi saya tulis ulang ya. Sama dengan berarti limit H menuju 0. Hasilnya ini kan ini 4TH ditambah 2H kuadrat min H per H. Nah, ini nanti karena sama-sama mengandung H, hanya saya keluarkan sama seperti tadi. Nah, kemudian hanya boleh dicoret sehingga sisanya adalah limit H menuju 0 4T ditambah 2H min 1. Nah, dia kan H menuju 0, berarti cukup H yang disubstitusi menjadi 0. Sehingga kita punya 4T, T-nya tidak perlu diganti 0 ya. Ditambah 2H, yaitu 2 kali 0 dikurangi 1. Satunya juga nggak usah di apa-apakan karena dia tidak punya variabel H. Sehingga sisanya adalah sehingga hasilnya adalah 4T min 1 ya. Nah, permasalahannya yang ditanyakan kan carilah laju pertumbuhan tumor ketika T sama dengan 2 bulan. Ini masih laju pertumbuhan. Sedangkan yang diminta ketika T-nya sama dengan 2 bulan, berarti cukup nanti T yang ada di sini kita ganti alias kita substitusi dengan 2. Sehingga ketika T sama dengan 2, yaitu maka 4T min 1 jadi 4 kali 2 dikurangi 1. Sehingga kita punya 4 kali 2, 8 kurangi 1 sama dengan 7. Jadi laju pertumbuhannya adalah 7. Oke? Jadi sekian itu materi dari saya pada pertemuan ini, yaitu tentang menentukan nilai limit dan juga aplikasi limit. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya pada guru masing-masing dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.